Three, two, one. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mary Kristi Bernat. Saya dari IAKN Ambon, Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan, Prodi Teologi. Di sini saya akan membahas tentang fenomenologi agama. Sebelum saya masuk ke inti pembahasan, saya akan menjelaskan tentang apa itu fenomenologi. Jadi, fenomenologi adalah studi tentang fenomena atau tentang segala sesuatu yang tampak bagi kita di dalam pengalaman subjektif. Kemudian, pengertian fenomenologi agama. Fenomenologi agama itu ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala agama agar bisa dipahami arti agama tersebut menurut penganutnya. Secara etimologis, fenomenologi agama yang berasal dari kata fenomen yang itu menampak. Secara terminologis yang berarti suatu fakta atau peristiwa yang dapat diamati. Kemudian fenomenologi agama menurut filsafat dari pemikiran Edmund yang berarti fenomena adalah realitas sendiri. Kemudian tidak ada batas antara subjek dengan realitas. Yang berikut kesadaran bersifat internasional, dan yang terakhir terdapat interaksi antara tindakan kesadaran dengan objek yang disadari. Kemudian kita masuk pada manfaat fenomenologi agama. Jadi manfaat fenomenologi agama yang kita dapat dalam pelajari fenomenologi agama, kita dapat diantar untuk masuk dalam sebuah pemahaman yang lebih dalam akan agama yang kita anut maupun agama yang lainnya. Kemudian kita masuk pada tujuan mempelajari fenomenologi agama. Tujuan mempelajari akan fenomenologi agama adalah mengkaji dan kemudian mengerti pola atau struktur agama atau menemukan esensi agama di baik manifestasinya. Kemudian kita masuk pada fenomenologi agama dari dasar perkembangan kepercayaan manusia dan masyarakat. Kita masuk pada manusia prakasa. Jadi manusia prakasa menurut animisme, manusia purba percaya setiap orang yang meninggal akan menjadi roh yang kemudian berpengaruh pada kehidupan di dunia. Pada kepercayaan animisme, manusia purba percaya terhadap roh yang mendiami semua benda. Kemudian manusia prakasa ini lanjut dinamisme. Jadi dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu punya tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia. Mereka percaya terhadap kekuatan gaib dan kekuatan ini dapat menolong mereka. Kekuatan gaib ini terdapat di dalam benda-benda seperti keris, patung, gunung, pohon besar, dan lain-lain. Kemudian manusia prakarsa lanjut pada totemisme adalah kepercayaan bahwa hewan tertentu dianggap suci dan dipuja karena memiliki kekuatan supranatural. Hewan yang dianggap suci misalnya sapi, ular, dan harimau. Itulah tiga kepercayaan yang dianut pada masa manusia purba. Kemudian kita masuk pada agama sebagai sistem kebudayaan. Artinya simbol yang mampu menciptakan perasaan dan motivasi yang kuat, mudah menyebar dan tidak mudah hilang dalam diri seseorang dengan cara membentuk konsep tentang sebuah tatanan umat ekstensi dan meletakkan konsepsi ini kepada pancaran-pancaran faktual. Kemudian kita masuk pada konsep kepercayaan. Konsep menerangkan tentang kepercayaan kepada Tuhan atau suatu yang dianggap Tuhan, yaitu antara konsep yang dianggap religi. Konsep agama adalah suatu sistem yang mengatur kepercayaan serta keperibadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Kemudian menurut Koen Joningrat sebagai salah seorang tokoh antropologi terkemuka di Indonesia mengatakan bahwa religi adalah sebuah bagian dari kebudayaan. Kemudian pada pendapat Koen Joningrat di atas yang mengatakan bahwa religi adalah bagian dari kebudayaan karena beliau mengacu pada sebagian konsep yang mengembangkan oleh Emile Durkheim. Mengenai dasar-dasar religi, ada 4 dasar komponen. Yang pertama, emosi keagamaan sebagai suatu substansi yang menyebabkan manusia menjadi religius. Yang kedua, sistem kepercayaan yang mengandung keyakinan serta bayang-bayang manusia tentang sifat-sifat Tuhan atau yang menganggap
sebagian Tuhan, serta tentang wujud dari alam gaib. Yang ketiga, sistem upacara religius yang bertujuan mencari hubungan manusia dengan Tuhan, dewa-dewa atau makhluk-makhluk halus yang mendiami alam gaib. Yang keempat, kelompok-kelompok religius atau kesatuan-kesatuan sosial yang menganggap sistem kepercayaan tersebut, keempat komponen tersebut suatu terjalin erat dengan suatu yang lain. Kemudian pada teori religi dalam kehidupan manusia, terlebih dahulu pada Edward Tylor yang dianggap sebagai bapak antropologi yang mengembangkan teori tentang jiwa, mengatakan asal-usul religi itu adalah kesadaran manusia akan paham jiwa. Kesadaran yang pada dasarnya disebabkan oleh ada dua hal. Yang pertama, yang tampak pada manusia mengenai hal-hal yang hidup dalam hal yang mati. Suatu makhluk pada suatu saat dapat bergerak, berbicara, makan, serta menangis. Oke teman-teman semua, itulah hasil pembahasan mengenai fenomenologi agama. Semoga materi yang saya paparkan boleh manfaat bagi teman-teman semua untuk mendengar fenomenologi agama. Sekian dan terima kasih. Shalom.